Coba bayangin deh, ada sebuah kekaisaran raksasa yang akhirnya runtuh, tapi warisan terbesarnya justru bertahan dan malah mengkhianati ideologi pendirinya sendiri. Nah, itulah kisah luar biasa dari dinasti Fatimiyah, sebuah cerita yang dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki ya. Kalau kita ngomongin pusat keilmuan Islam yang paling bergengsi di dunia, siapa sih yang kepikiran sama Anda sebagai pendirinya? Mungkin seorang sultan Sunni yang hebat? Atau khalifah dari dinasti yang kita semua kenal? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Ya, benar banget. Kita lagi ngomongin Universitas Al-Azhar, sebuah institusi yang dihormati di seluruh dunia, jadi kiblatnya para ulama dan benteng pemikiran Islam Sunni. Tapi justru disinilah ceritanya jadi menarik banget. Jawabannya bukan dinasti Abbasiyah yang Sunni. Pendirinya justru musuh bebuyutan mereka, dinasti Fatimiyah, sebuah kekhalifahan Syiah. Gila kan? Benteng pemikiran Sunni yang paling dihormati, malah didiriin sama rival ideologisnya. Inilah paradoks luar biasa yang akan kita bongkar sama-sama. Jadi, gimana ceritanya sebuah kekhalifahan Syiah bisa mendirikan institusi yang sekarang jadi jantungnya dunia Sunni? Semuanya berawal dari kebangkitan sebuah kekuatan baru yang berani nantang tatanan yang udah ada. Jadi, siapa sih dinasti Fatimiyah ini? Mereka itu kekhalifahan Syiah Ismailiyah. Klaim kekuasaan mereka itu kuat banget. Mereka ngaku sebagai keturunan langsung dari Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah. Nah, klaim inilah yang ngasih mereka semacam legitimasi ilahi gitu di mata para pengikutnya, dan secara langsung menantang kekuasaan Abbasiyah yang Sunni. Jelas, ini memicu konflik yang nggak bisa dihindari. Perjalanan mereka ini, spektakuler banget. Dimulai dari basis kecil di Afrika Utara tahun 909, cuma butuh waktu kurang dari seabad mereka berhasil naklukin Mesir pada 969 dan bangun ibu kota baru. Di sanalah mereka mendirikan Al-Azhar. Tapi ya, seperti banyak kekaisaran lainnya, puncak kejayaan mereka juga jadi awal dari kehancuran yang datang 2 abad kemudian. Sekarang, yuk kita lihat momen puncak kekuasaan Fatimiyah, yaitu pembangunan ibu kota baru mereka yang super megah. Setelah menaklukkan Mesir, Fatimiyah nggak cuma puas ngambil alih kota yang udah ada. Nggak, mereka jauh lebih ambisius. Mereka membangun ibu kota baru dari nol. Dan mereka menamakannya Al-Qahirah, sang pemenang, atau yang kita kenal sekarang, Kairo. Ini bukan cuma sekedar kota, tapi sebuah pernyataan sikap untuk menyaingi kemegahan Baghdad dan memindahkan pusat gravitasi dunia Islam. Dan di jantung ibu kota baru inilah mereka bangun Al-Azhar. Tapi kita harus paham nih, tujuan awalnya itu super strategis. Al-Azhar dirancang dengan 3 fungsi utama, sebagai masjid agung, sebagai lembaga pendidikan tinggi, dan yang paling penting, sebagai pusat penyebaran ajaran Syiah Ismailiyah ke seluruh dunia. Tapi Fatimiyah sadar, buat nyebarin ideologi, kekuatan militer aja nggak cukup, mereka butuh kekuatan pikiran. Inilah yang bikin mereka jadi salah satu pelindung ilmu pengetahuan terbesar dalam sejarah. Jadi, negara Fatimiyah ini benar-benar jor-joran buat investasi di bidang pengetahuan. Mereka mendirikan madrasah, membangun perpustakaan legendaris kayak Dar al-Ilm, atau Rumah Ilmu Pengetahuan. Mereka juga ngasih dana buat para cendekiawan di berbagai bidang, mulai dari ilmu agama, filsafat, kedokteran, sampai astronomi. Salah satu pilar intelektual mereka itu Al-Qadi An-Nu'man. Anggap aja dia ini arsitek hukumnya kekhalifahan. Karyanya yang luar biasa, Da'aim al-Islam. Jadi kitab hukum resmi yang ngebentuk setiap aspek kehidupan di bawah Fatimiyah. Dari pengadilan sampai ke pasar. Dan dari lingkungan intelektual kayak gini, lahirlah seorang raksasa. Namanya Ibnu Haytham. Karyanya tentang optik bukan cuma merevolusi cara kita paham soal cahaya loh. Karyanya itu jadi fondasi buat metode ilmiah modern. Serius, setiap eksperimen yang kita lakuin hari ini, itu semua punya utang budi sama pemikir yang hidup di Kairo zaman itu. Tapi ya, namanya juga kekaisaran besar, masa jaya itu nggak selamanya. Pelan-pelan tapi pasti, retakan mulai muncul di pondasi dinasti Fatimiyah. Keruntuhan mereka itu ibarat perfect storm. Dari dalam, perebutan kekuasaan bikin negara lemah. Terus, secara ideologi, keyakinan mereka yang kaku itu malah bikin banyak musuh. Ditambah lagi, pemimpin-pemimpin setelahnya banyak yang lemah dan gak kompeten. Nah, dari luar, muncul ancaman baru yang mematikan. Kekuatan Ayyubiyah yang lagi naik daun, siap mengambil alih. Nah, disinilah kita balik lagi ke tema utama kita.
Waktu kekuasaan politik Fatimiyah hancur lebur, sesuatu yang nggak disangka-sangka terjadi sama warisan intelektual mereka. Tahun 1171 Masehi, setelah lebih dari 2 abad berkuasa, kekhalifahan Fatimiyah resmi berakhir. Panggung sejarah pun diambil alih sama Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah. Sebagai seorang Sunni yang taat, misinya jelas banget. Hapus semua jejak ideologi Syiah Fatimiyah dan balikin Mesir sepenuhnya ke pangkuan Islam Sunni. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Di bawah penguasa baru ini, Al-Azhar yang tadinya dibangun buat jadi mesin propaganda Syiah, ternyata nggak dihancurin. Malah sebaliknya, direformasi total. Pelan-pelan, Al-Azhar berubah jadi kebalikan dari tujuan awalnya. Pusat pembelajaran Sunni paling berpengaruh di dunia. Ideologi pendirinya lenyap, tapi institusi yang mereka bangun bertahan dengan jiwa yang sama sekali baru. Kisah Fatimiyah ini ngajarin kita satu pelajaran penting, yang abadi. Kekuasaan politik itu sifatnya sementara. Dinasti itu datang dan pergi. Tapi ide, pengetahuan, dan institusi yang dibangun di atasnya itu bisa punya kehidupannya sendiri, bahkan melampaui niat para pendirinya. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang relevan banget sampai sekarang. Coba deh pikirin, dari semua institusi besar di zaman kita, universitas, perusahaan teknologi, bahkan negara, kira-kira mana ya yang nanti bakal bertahan, tapi tujuannya beda jauh dari para pendirinya? Sejarah Al-Azhar ngajarin kita, jawabannya mungkin bakal mengejutkan kita semua.